Terima kasih pada para hadirin sekalian yang saya hormati. Ya, karena di sini sudah sering bahkan rutin Dhamma kelas, sehingga ketika kita berkesempatan membahas Dhamma yang lebih mendalam, nah tentu juga akan bermanfaat. Banyak ciri khas dalam ajaran Buddha. Artinya ciri khas ini menjadi sesuatu yang beda daripada yang lainnya. Kalau yang sama ya mudah untuk kita kenali, mudah untuk kita pelajari. Tetapi cukup banyak juga ajaran Sang Buddha itu sangat berbeda dengan lainnya. Antaranya adalah tentang anatta. Ya, kalau judulnya adalah ada apa dengan aku, ya, artinya kalimat tanya. Tetapi di dalam Dhamma sesungguhnya tidak ada aku. Sesungguhnya tidak ada aku. Makanya Sang Buddha mengajarkan anatta. Dari kata atta, ya, karena itu anatta vokal, huruf hidup, ya, sehingga kalau dia dinegasikan, ditiadakan menjadi anatta, tidak ada aku. Nah, maksudnya apa tidak ada aku? Ya, kalau anicca, tidak kekal, ya, berubah, itu semua spiritual di India kuno saat itu ngerti. Kalau tidak memuaskan, karena terus-menerus berubah, tidak memuaskan dan juga mengecewakan atau membuat tidak nyaman, duka, nah itu semua ngerti, semua paham. Bahkan mereka juga mengetahui itu. Tapi kalau anatta itu benar-benar sesuatu yang baru, yang ditemukan oleh Sang Buddha. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah atta. Baik atta yang kecil, ya, dirinya, ataupun maha atman, maha atta. Ya, kalau kita dulu sering dengar, sampai sekarang diucapkan meskipun tidak sini, jagat cilik, jagat gede, gitu ya, Anda dengar? Ya, itu paham begitu. Tapi di Buddhis tidak seperti itu. Nah, jadi yang menjadi ciri khas salah satunya dari sekian banyak ajaran Sang Buddha adalah anatta. Tidak ada inti, tidak ada aku, tidak ada diri, tidak ada sesuatu yang permanen, yang kekal, abadi, tidak ada. Semua adalah perpaduan. Nah, kenapa tidak ada aku? Ya, karena memang tidak ada sesungguhnya yang solid, yang inti. Yang kita anggap solid, yang kita anggap aku, yang kita anggap inti itu hanya kesepakatan konvensional, hanya kesepakatan umum, ya, hanya samuti, bukan samuceda, bukan paramata, bukan yang sesungguhnya. Tetapi kita hidup dalam kesepakatan umum, sehingga ketika kita berbicara normal biasa, ya kita pakai kesepakatan umum, pakai samuti, ya, supaya tidak kacau, supaya tidak bingung. Tapi kalau ketika kita ke dalam, ya, ke dalam berlatih, mengembangkan diri, mengembangkan batin, ya harus didasari cara berpikirnya adalah paramata, samuceda, ya, yang lebih mendalam, yang lebih tinggi. Yaitu salah satunya tidak ada aku, tidak ada inti. Contoh, oh ini beneran ada air. Apa yang sesungguhnya disebut air? Ya, nah ini kan ada anak sekolah kan, anak sekolah. Rumus kimia air apa? Pinter ya. H2O. H itu apa? Hidrogen. O, oksigen. Hidrogen sama oksigen kira-kira di yang dikenal, diketahui atau dipahami itu apa?
Unsur apa? Unsur apa? Hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan konco-konconya. Unsur apa itu? Yang paling mendekati unsur apa? Unsur udara, ya, udara. Ya, lebih luas lagi angin. Ya, udara ya, hidrogen kan udara. Ya. Kalau mau menerbangkan balon udara itu salah satu pakai hidrogen. Oksigen udara juga. Lah jadi secara paramata, secara samuceda, air ini oksigen dan hidrogen, yaitu udara. Nah ini basah loh Bante, dingin, panas, masa udara? Nah ini karena samuti, karena kesepakatan umum. Kita melihat kesepakatan umum ini adalah air. Dia fleksibel, dia membasahi. Kalau didinginkan sampai minus, dia jadi beku. Dipanaskan, dia menguap. Didinginkan, ya, dia ada dingin, dia mengembun. Ya, disiram, basah. Tapi secara susunan kimia yang lebih terinci, dia bagian dari udara. Apa benar udara? Coba ada yang mau disiram? Ya jangan. Tapi rumus kimia saja mengatakan air ini adalah bagian dari udara. Buktinya apa? Pernah godok banyu kan? Bikin wedang, bikin mie, masak, ya, ditutup nih. Berembun. Nah ini dari mana ini? Dari udara yang menguap. Atau kalau dingin mengembun, ya, panas menguap, dingin mengembun. Wah, airnya tembus gelas, tembus logam, ya, karena kan cangkir gelas itu ada yang pakai logam, mengembun. Nah, dari mana itu? Ya karena memang sifat aslinya air adalah udara. Ya tapi kita harus bisa memisahkan. Jangan nanti datang ke rumah orang bertamu atau minta sama orang tuanya, Pak, Bu, saya minta hidrogen, minta oksigen, minta udara. Ya kokean acara, kokean berita. Ya, kalau kita omong-omong biasa, ya air. Tapi aslinya air juga tidak ada. Air juga bukan inti. Air juga bukan diri. Air tidak kekal. Termasuk kita. Kita sendiri ini bukan inti, bukan substansi. Tetapi perpaduan. Makanya anatta. Loh, kalau tidak ada diri, tidak ada inti, yang ngomong siapa? Yang mengecap siapa? Yang mendengar itu siapa? Yang menghirup, mencium aroma itu siapa? Yang mengalami sentuhan itu siapa? Yang berpikir itu siapa? Itu semua perpaduan. Tidak ada roh, tidak ada jiwa di situ. Kenapa? Ya karena kalau ada roh, ada jiwa di situ, akan sesuai dengan yang kita harapkan. Akan ada kekekalan. Nah, buktinya kita tadi pagi senyum-senyum, siang merengut, sore nangis, malam ketawa. Kalau itu ada jiwa atau ada roh yang kekal, kalau tadi pagi kita senyum, sampai malam kita senyum. Kalau tadi pagi kita nangis, sampai malam nangis. Tapi karena tidak ada jiwa, tidak ada inti, tidak ada diri, tidak ada substansi yang kekal, ya terus berubah sesuai dengan kondisinya. Lalu yang mendengar itu siapa? Yang mendengar proses. Karena ada landasan telinga, ada kesadaran, ada suara, ada penghantar yang sesuai, sehingga kita bisa mendengar suara. Tapi meskipun ada suara yang kencang, suara yang kuat, kalau penghantarnya tidak mendukung, misalkan ada orang teriak,
tapi kita jaraknya 100 meter. Ada suara, ada niat mau mendengar, telinganya normal, tapi jaraknya jauh. Ada faktor yang tidak mendukung. Nah, sehingga meskipun ada suara, ada niat mau mendengar, belum tentu kedengaran. Kenapa? Ya karena banyak faktor. Nah itu. Nah jadi yang ditemukan oleh Sang Buddha adalah bahwa diri, jiwa, roh, inti, substansi itu tidak ada. Yang ada hanya perpaduan. Ada yang tanya, loh, nanti kadang kalau saya lagi diam, merenung atau meditasi, kok kayak ada yang omong-omong, ada yang bicara, ada yang komen, ada yang ceramah malah, ya. Ceramah sendiri, ngobrol sendiri, disauri sendiri, kayak dalang. Siapa itu? Ya bukan siapa-siapa. Itu terjadi dari banyak faktor. Ya ada memori, ya ada kesadaran, ya ada wawasan, ada pengalaman, termasuk tanpa sadar dirinya ngeladenin. Nah kalau kita sudah tahu kita bisa putus, cukup, itu percakapan batin. Kita sadari cukup, itu bukan yang penting. Ya nanti lama-lama dia mereda. Kenapa? Ya karena itu memang sifatnya pikiran, tidak bisa diam. Dia terus mengembara, terus berkelana. Sesuka hatinya dia yang harusnya kita kendalikan, bukan kita biarkan. Jadi harus kita kendalikan, bukan kita umbar. Semakin diumbar, semakin membuat kacau, membuat kita bingung. Tetapi kalau itu kita alami, kita rasakan, ya, harus segera mungkin kita stop. Kita stop. Kenapa? Ya karena itu malah bertentangan dengan latihan kesadaran, latihan konsentrasi. Justru latihan konsentrasi, latihan kesadaran adalah untuk menyetop. Ketika kita sedang hening, ada percakapan batin, ada obrolan hati, obrolan batin. Harus di stop, bukan diterusin, bukan. Harus stop, kecuali pekerjaannya novelis, pembuat buku, pengarang, ya, imajinator, ya, yang suka berimajinasi. Nah, itu lain hal, itu pekerjaan. Tapi kalau kita untuk melatih batin kita, melatih kesadaran kita, ketika ada obrolan batin, ya, membatin itu ya harus di stop. Kenapa? Ya karena itu bertentangan dengan latihan kesadaran kita, latihan konsentrasi kita. Jadi bukan diikuti, bukan diladeni, bukan disauri, tapi harus di stop. Kenapa? Karena itu tidak berguna. Nah, kenapa itu terus-menerus muncul dan menguat? Ya karena kita belum terbiasa menyetop. Makanya kenapa dalam latihan meditasi, entah itu sebentar atau lama, salah satu kondisi mendukung adalah jangan bicara. Jangan ngobrol dengan temannya. Kenapa? Karena tidak bicara, tidak ngobrol sama temannya pun sudah ngobrol sendiri. Koyo dalang itu. Nah sekarang sudah ngobrol sendiri sama ngobrol temannya, ya buyar. Konsentrasinya, kesadarannya buyar. Karena tidak ngobrol sama temannya pun, tidak bicara sama temannya pun, secara alamiah pikiran kita terus bergerak, terus berproses. Prosesnya pikiran, proses bergeraknya pikiran itu seperti salah satunya berbicara. Jadi yang berbicara itu bukan jiwa, roh, bukan sukmanya, bukan. Itu dari berbagai macam faktor. Ya tadi, adanya ingatan, adanya pengalaman, adanya pencerapan, ya, adanya wawasan, dan lain sebagainya. Nah sehingga
harus segera mungkin diredam, di stop, ya. Tentu bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengetahuan bahwa oh ini tidak penting, oh ini tidak berguna, oh ini malah mengganggu kesadaran, mengganggu konsentrasi. Gitu. Jadi tidak ada jiwa roh sukma, ya, atma yang berbicara, yang ngobrol waktu kita hening, itu tidak ada. Tidak ada. Buktinya ketika konsentrasi kita kuatkan, kita bangun, kesadaran kita kuatkan, dia stop. Dia stop. Gitu. Jadi kalau konsentrasi kita kuat, kesadaran kita bagus, ya, otomatis dia akan mereda. Termasuk indera kontak dengan objek pun tidak keterusan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami itu tak terhingga. Indera kontak dengan objek kita sudah mengalami dari dalam kandungan sampai saat ini. Secara umur saja sudah belasan, sudah puluhan tahun. Secara detik tinggal kalikan. Nah, karena kita sudah mengalami itu tak terhingga kali dan kita merasa itu sudah menjadi habit, ketika indera kontak dengan objek, pikiran yang canggih ini langsung menduga-duga, langsung mengira-ngira. Bahkan karena sudah terbiasa, dugaannya, prediksinya, perkiraannya bisa tepat. Contoh, ada orang jalan. Kadang kan orang jalan kan macam-macam kan gayanya, jurusnya. Ya. Yang mudah dikenali ya orang jalan tuh seperti habis kalah perang. Diseret serak 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 serak. Dari cara jalannya, karena kita sudah terbiasa mengamati, kita cuma mendengar, oh kalau begini jalan ini si A nih, oh kalau begini ini si B. Langsung pikiran itu, karena kontak dengan objek, pikiran langsung cepat sekali. Kenapa? Karena kita sudah biasa. Ya. Ada motornya, ngoeng. Karena sudah biasa, apalagi bidangnya memang itu, dengar suaranya saja, tahu mereknya. Dan lain-lainnya, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena kebiasaan. Cepatnya pikiran. Jadi hanya mendengar saja, di pikirannya itu sudah ada gambaran. Gambaran dari mana? Ya dari sebelum-sebelumnya. Dari ingatan, dari kesan, dari momen dan sebagainya. Kecuali yang kita lihat, yang kita kecap, yang kita dengar, yang kita rasa, dan yang kita sentuh dan sebagainya itu belum pernah sama sekali kita alami. Nah, kita nggak sampai, cuma menduga-duga aja. Kenapa? Karena belum ada datanya. Belum ada datanya. Karena belum ada datanya, ketika indera kontak dengan hal tersebut, ya belum ada gambarnya, belum ada kopinya, sehingga hanya menduga-duga. Bisa benar, bisa salah. Tapi selama itu standar umum kita alami, kita rasakan, bahkan perkiraan kita bisa sangat tepat. Kenapa bisa tepat? Ya karena sudah biasa kita alami. Bahkan sejak dalam kandungan. Nah itu. Jadi tidak ada jiwa roh atma sukma itu yang berbicara, yang memprediksi, yang mengira-ngira, yang menebak. Tidak. Itu semua pengalaman. Semua kontak indera dengan objek yang selama ini kita alami, kita rasakan dan kita lakukan. Nah, lalu apa manfaatnya kita memahami anatta? Wah, tentu sangat banyak. Tentu sangat banyak. Ketika kita bisa memahami anatta, ketika kita sedang beruntung, sedang happy, sedang bejo, karma baiknya berbuah, nah kita tetap terkendali. Kenapa? Ya karena tidak ada aku yang sesungguhnya. Silakan dinikmati, silakan senang terhadap keberhasilan tersebut, tapi sadari bahwa itu tidak kekal. Dia akan berlalu, dia akan berubah. Sehingga tidak
terlena, tidak terbuai berlebihan. Silakan nikmati, tidak ada yang larang. Apalagi itu hasil kerja kerasnya, hasil perjuangannya. Tapi sadari, kebahagiaan ini, keberhasilan ini tidak kekal. Dia akan berubah karena tanpa inti. Demikian juga ketika kita sedih, kita susah, karma buruk berbuah, kita dijahati orang. Ingat ke dalam bahwa ini juga tidak kekal. Tidak ada inti, tidak ada jiwa. Dia akan berproses, dia juga akan berlalu. Hingga ya kita bisa menghabiskan semua kotoran-kotoran batin. Jadi tidak ada aku, tidak ada inti. Tetapi untuk omong-omong biasa, ya kita menggunakan kesepakatan umum. Kita menggunakan aku, menggunakan substansi untuk supaya tidak rancu, supaya tidak bingung. Termasuk ada penamaan. Nah, penamaan ini supaya semua berjalan dengan normal. Semua berjalan dengan lancar, dengan tidak kacau. Dengan tidak kacau. Itu dalam kesepakatan umum. Tapi untuk ke dalam, untuk kita berlatih, ya tidak ada aku yang sesungguhnya. Ya, kembali ke ini, contoh air. Air nyata kita gunakan sehari-hari untuk siram, untuk mandi, untuk memasak, untuk membersihkan, untuk hal-hal yang berguna. Tapi yang sesungguhnya disebut air tidak ada. Secara rumus kimia saja, paling tidak dia terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Dari dua unsur, minimal itu. Minimal. Apalagi manusia. Ya. Kalau ada jiwa, ada roh, ada atta di dalam diri manusia ini, paling gampangnya kita tidak tua, kita tidak lapuk, kita tidak sakit, termasuk kita tidak mati. Kalau ada jiwa, ada roh yang kekal, ya, kita bisa nyuruh, bisa request sesuai dengan keinginan kita. Sakit gigi nih, lagi kejar deadline, banyak urusan, mengganggu kan. Kalau ada jiwa, ada roh, sakit gigi nanti ya, minggu depan aja, jangan sekarang. Kenapa? Sekarang banyak kerjaan, mengganggu. Apakah bisa dengan suruh begitu? Nggak bisa. Padahal yang nyuruh kita, yang kepingin kita, ya, yang disuruh diri sendiri, yang kepingin diri sendiri, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena sakit gigi muncul dari banyak faktor. Kalau di situ ada jiwa, ada roh, jiwanya akan manut, akan menjalankan sesuai dengan perintah. Tetapi tidak ada. Kalau ada bisa disuruh. Justru dengan pemahaman anatta inilah anicca dan dukkha menjadi lengkap. Menjadi lengkap. Karena tidak ada inti, maka terus-menerus berubah. Karena terus-menerus berubah memungkinkan, bahkan secara umumnya tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Ya karena tidak ada inti. Tidak ada jiwa, tidak ada roh. Nah lalu kalau tidak ada jiwa, tidak ada roh, yang lahir kembali siapa? Kan ada tumimba lahir, ada punarbawa. Ini punarbawa siapa? Ya proses. Juga bukan jiwa, bukan roh. Proses dari berbagai macam perpaduan. Ya. Sama seperti yang pendekatan sederhananya adalah metamorfosis sempurna. Ya. Kan ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna apa? Tidak sempurna itu singkat dan tidak berbeda jauh. Nah kalau metamorfosis sempurna dia benar-benar berubah total. Contoh misalkan dari
telur. Telur kemudian jadi ulat. Ulat jadi kepompong. Kepompong misalnya jadi kupu-kupu. Nah, ini contoh metamorfosis sempurna. Maksudnya apa? Ulat dengan telur itu beda. Telur dengan ulat beda. Ulat dengan kepompong itu beda. Kenapa? Ya kepompong punya bentuknya sendiri. Kepompong punya unsurnya sendiri. Dan kepompong itu ya seperti orang bertapa. Ya. Dia diam tetapi berproses. Kepompong ini bukan telur. Sampai dia menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu ini bukan kepompong. Kupu-kupu bukan ulat. Mungkin mirip tetapi berbeda. Kupu-kupu ini bukan telur, tetapi itu semua satu rangkaian. Tidak akan ada kupu-kupu kalau tidak ada telur. Termasuk tidak akan ada kupu-kupu kalau tidak ada kepompong, tidak ada ulat. Artinya apa? Satu rangkaian. Proses yang sinambung. Sama dengan kita. Zaman sekarang apalagi? Teknologi canggih, media sosial ya punya reminder, punya ada aplikasi pengingat apakah tiap bulan atau tiap tahun. Tetap muncul kan? Iya ini tahun lalu. Masih unyu-unyu, masih langsing. Sekarang langsung. Siapa itu? Itu saya, tapi dulu, bukan yang sekarang. Tapi yang sekarang ini dari yang dulu itu. Apakah itu kekal? Tidak kekal. Apakah itu inti? Tidak inti. Kalau itu kekal, kalau itu inti, kalau itu aku yang sejati, tidak ada perubahan. Rambutnya berubah, kulitnya berubah, fisiknya berubah, penampilannya berubah, matanya berubah. Kalau makin tua tambah minusnya, tambah plusnya. Kalau muda tambah minusnya, makin tua. Jadi kalau orang yang sudah lepas kacamata, itu berarti sudah tua. Berubah. Tapi dia kok marah-marahnya tambah kenceng. Ya, berarti berubahnya tambah parah, bukan tambah baik. Tapi kalau di situ ada inti, tidak berubah. Padahal benda mati saja berubah. Seperti tidak berubah sepertinya, seperti tidak berubah. Padahal benda mati saja berubah, apalagi benda hidup. Ya. Loh kok berubah ya coba? Gedung, bangunan. Sesolid-solidnya bangunan, sesolid-solidnya benda, batu atau apa, kesannya dia tidak berubah, padahal berubah. Mungkin dia tidak berubah di mata kita, tapi yang jelas waktunya berubah. Waktunya berubah. Jangankan minggu, bulan, tahun, detik saja berubah. Debunya berubah. Udaranya berubah. Tidak ada yang kekal. Batunya sendiri, dia berproses. Makanya kalau ada sekarang pakai teknologi, pakai time lapse itu ya, itu kan jelas banget. Dicepetin, entah gimana lah itu perekaman yang canggih, berubah. Tidak ada yang kekal, tidak ada. Nah karena tidak ada yang kekal, ya memang tidak ada yang layak dilekati untuk ke dalam. Ya omong-omong di luar ya jangan. Kita harus bisa memisahkan omong-omongan umum, omong-omongan standar, omong-omongan biasa normal, ya kita pakai aku, pakai inti. Kenapa? Supaya tidak rancu, supaya tidak kacau. Tapi untuk ke dalam, ya tidak ada aku, tidak ada inti. Ya itu, misalnya kita kan sering ngalamin suka dan duka. Ketika kita lagi mengalami suka, bahagia, berhasil, beruntung, sadari, tidak ada yang kekal, tidak ada inti. Saya tidak boleh berlebihan menikmati ini. Silakan nikmati, tapi tidak boleh berlebihan, tidak terlena, tidak terbuai. Kenapa? Karena dia pun akan berlalu. Demikian pula dengan kesedihan, dengan ketidaknyamanan, dengan kesakitan.
dengan lain-lainnya yang tidak diharapkan. Ketika itu terjadi, juga sadari, tidak ada yang kekal, tidak ada inti. Ini semua proses, ini semua perpaduan. Salah satunya karena saya kurang hati-hati sehingga ini terjadi. Sehingga saya harus belajar dari pengalaman ini untuk lebih hati-hati lagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada penghakiman, ya, juga tidak ada kesombongan, tidak ada kemarahan, tidak ada kelekatan. Ketika kita menggunakan anatta ini untuk ke dalam. Jadi ketika diomeli orang tuanya, ya terima untuk menjadi perbaikan, untuk menjadi evaluasi. Jangan mamahnya papanya lagi ngomel, anatta mah, ya tambah diomelin, ngenyek itu. Lain, penggunaannya tidak begitu. Terima, oh iya, saya kurang hati-hati, oh saya lalai, saya lupa, saya alpa, ya saya sembrono, mohon maaf, saya akan lebih baik lagi. Nah, tapi jengkelnya, nesuknya, dendamnya jangan dibawa. Jangan dibawa. Kenapa? Karena kalau dibawa nanti membuat suasana sendiri tidak nyaman. Tidur nggak pules, makan gak enak tapi nambah terus. Lapar habis diomelin. Jadi untuk ke dalam itu sangat-sangat membantu. Sehingga kalau kita berhasil, kita sukses, tidak sombong, tapi berpikir bagaimana keberhasilan ini, keberuntungan ini, kebahagiaan ini menjadi manfaat bersama, menjadi kebajikan-kebajikan yang baru. Sebaliknya ketika kita terpuruk, ketika kita sakit, karma buruk berbuah, tidak nyaman, difitnah, dijahati orang dan sebagainya, ya menjadi perenungan, menjadi evaluasi, dan kita tidak melekatinya secara berlebihan. Gitu. Jadi memang sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada atta, tidak ada jiwa. Kalau ada, kita bisa request dan kita tidak perlu menderita, tidak perlu susah, tidak perlu repot. Tapi karena tidak ada atta, tidak ada jiwa, tidak ada inti, tidak ada roh, sehingga terus berproses. Terus berproses. Kalau pikiran ini kekal, ya, ketika awalnya adalah bahagia, kita tidak perlu menderita, tidak perlu susah hati. Kalau pikiran ini kekal, kalau pikiran ini atta, bahagia terus, entah di mana ujungnya. Tapi yang terjadi? Tidak bisa. Sebaliknya, kalau pikiran ini kekal, ketika muncul pertama kali adalah sedih, susah, menderita, susah terus, menderita terus, sedih terus. Tapi yang terjadi silih berganti. Kenapa? Karena tidak ada inti, tidak ada substansi, tidak ada kekekalan. Yang ada proses yang silih berganti, yang harus kita pahami dan kita arahkan. Bukan kita umbar juga, sudahlah, karena anatta tanpa inti nggak usah belajar, wong tidak kekal kok, tidak memuaskan, bukan milikku, bukan diriku, udah nggak usah belajar. Itu salah lagi, salah lagi. Kenapa? Karena kita hidup dalam dua hal ini, kesepakatan umum, ya, dan yang tertinggi. Kebenaran umum dan kebenaran yang tertinggi, yang samuti, ya, yang konvensional, dan yang lokutara, paramata. Nah, jangan salah menerapkan. Kalau salah menerapkan, ya jadi kacau. Ya tadi, ya, kita dalam konteks paramata, kebenaran yang tertinggi, kita berada pada samuti, konvensional umum, ya tidak dapat solusi, tidak dapat jalan keluar. Sebaliknya, kita berada dalam konvensional, kita dalam samuti, kebenaran normal biasa, ya, kita terapkan yang paramata, ya jadi aneh, jadi tidak nyambung, jadi kacau. Nah, dua hal ini harus kita tempatkan pada porsinya masing-masing. Nah, ketika kita bisa menempatkan pada porsinya masing-masing, banyak manfaat, banyak pengalaman,
banyak pengalaman, pengetahuan, wawasan, ilmu, dan banyak hal bermanfaat dalam rangka mengembangkan kebijaksanaan kita. Ya, jadi ya semoga dengan berbagai macam sudut kita memahami anatta, ya, menjadi pengingat kita, ya, untuk kita malah semakin bersemangat, bukan menjadi lesu, bukan menjadi loyo, ya, bukan menjadi salah paham, karena anicca dukkha anatta ya sudahlah, tidak usah berjuang, wong tidak kekal kok, wong tidak memuaskan, wong tanpa inti, tidak ada yang bisa dilekati dan sebagainya. Tidak seperti itu. Justru karena itu terus-menerus berubah, tidak kekal, tanpa inti, patut kita perjuangkan. Kenapa? Karena ketika kita perjuangkan itu memberi manfaat, baik bagi diri sendiri, dan karena kita makhluk sosial, memberi manfaat bagi sekitar kita. Jadi memahami anatta itu bukan malah menjadi sombong. Kalau menjadi sombong ya itu bisa memang, tapi salah penerapan. Salah penerapan. Jadi kalau mau ngapa-ngapain pengennya di muka. Ya, orang bilang katanya itu bukan pemimpin, tapi pemuka. Loh, apa bedanya? Kalau pemimpin kan menjadi leader, menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau pemuka mau jadi muka aja. Enggak disebut namanya dulu. Wah, udah gerundul. Wah, kapan nama saya disebut nih? Bukan dengerin ajarannya, pesannya, nungguin namanya disebut. Itu malah jadi akunya tambah gede. Jadi kalau kita bisa belajar dan menerapkan dhamma itu, kita malah menjadi luwes, menjadi fleksibel, menjadi terkendali, menjadi legowo, menjadi ringan, menjadi enteng, menjadi mudah memaklumi, mudah memahami, bahkan termasuk mudah memaafkan. Nah, itu. Jadi sangat-sangat bermanfaat kita mengenal dan membiasakan tentang anatta. Karena tidak ada inti, tidak ada substansi, tidak ada jiwa roh yang kekal. Silahkan direnungkan, silahkan diterapkan. Kalau ada atta, ada jiwa, ada inti, ada substansi, kita bisa request sesuai hati kita, dan kita tidak perlu bersusah hati. Kenapa? Karena kekal, karena inti. Tapi apa yang terjadi? Itu semua proses, semua pergerakan, semua sinambung. Justru karena itu tidak kekal, karena terus-menerus berubah, karena itu tanpa inti, harus diupayakan, harus diperjuangkan dalam kebaikan-kebaikan. Kenapa? Perjuangan kebaikan dan kebijaksanaan itu memberi manfaat, memberi faedah minimal buat diri kita. Apalagi di dalam dhamma tidak ada yang bisa kita andalkan sesungguhnya. Tidak ada. Orang tua yang mencintai kita sebagai anak-anak sesungguhnya sepenuh-penuhnya tidak bisa kita andalkan. Pasangan yang saling mencintai, saling mendukung, saling peduli tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Separuh saja sudah sangat bagus. Saudara yang sangat baik, sangat peduli tidak bisa. Anak yang sangat berbakti kepada orang tua tidak bisa sepenuhnya diandalkan, dan seterusnya. Tetapi yang bisa kita andalkan dan bisa kita perjuangkan adalah daya upaya kita sendiri. Ini bukan egois, tapi realistis, nyata. Ya, sering kita membaca atau mendengar contoh-contoh. Urusan kebutuhan dasar saja tidak bisa diwakili. Kalau bisa diwakili, saya juga mau daftar. Kebutuhan dasar itu kan sandang, pangan, papan, kesehatan. Itu dasar, itu prinsip, itu basic. Yang ini kan real, nyata, ya, bisa disentuh, bisa direkam, bisa jadi data, bisa jadi bukti dan sebagainya. Yang basic ini saja sepenuhnya tidak bisa nitip, tidak bisa diwakilkan, apalagi latihan-latihan selanjutnya. Perkara mandi, kita habis kerja seharian dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam, capek lepek,
Wah, pengen mandi air anget nih. Oh, pengen mandi air dingin nih biar seger. Ada nggak cara buat nitip? Kasih nih, oh air galon nih, air galon yang bagus, pasti bersih. Wah, ini sabun yang paling wangi. Oh, ini pembersih yang paling bagus. Nggak bisa nitip. Harus kita sendiri yang memperjuangkan. Kita sendiri yang melakukan, dan itu realistis, bukan egois. Justru kalau kita bisa memahami itu, kita menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang mandiri, bahkan menjadi pribadi yang peduli. Kenapa? Karena kita dengan dia itu mirip. Dia dengan kita juga mirip. Artinya apa? Ya punya cara-cara atau kebutuhan-kebutuhan yang hampir sama. Tidak harus persis, tapi banyak kemiripan. Nah, karena banyak kemiripan, akan muncul kepedulian, akan muncul tepok seliro. Nah, itu kata-kata itu sudah langka, itu sudah mulai punah. Tapi itu bagus sekali. Ya, katanya tepok itu nepak itu nyentuh ataupun kontak. Seliro itu selira katanya, kepala. Ya, jadi kalau terjemahan harafiahnya itu nepak kepala, mematutkan diri seperti bercermin terhadap lingkungan, terhadap pihak lain, terhadap makhluk lain. Nah, jadi kalau kita melakukan ini, ya, tepos lironya itu memungkinkan kepada pihak lain, makhluk lain, pihak di luar diri kita akan reaksinya, situasinya mirip. Kalau kita melakukan ketidaknyamanan, tepos lironya memungkinkan di luar diri kita itu yang mengalami, merasakan juga tidak nyaman. Kalau kita melakukan manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan, hal-hal yang nyaman, memungkinkan di luar diri kita dengan tepos liro itu juga dia merasa nyaman, merasa mendapat manfaat. Nah, itu. Ya, itu sudah sangat-sangat memberi manfaat. Ya, dari kita ya, bisa memahami bahwa yang bisa kita sesungguhnya andalkan adalah daya upaya kita, perjuangan kita. Kita tetap bekerja sama, tetap tidak bisa karena kita makhluk sosial. Tetapi banyak hal yang harus kita perjuangkan sendiri. Nah, sehingga dengan kebijaksanaan itu, dengan latihan itu membuat kita menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang mandiri, tetapi dengan kepedulian, bukan dengan egois. Egois itu mau menang sendiri, egois itu sekarapnya sendiri, egois itu tidak peduli, tidak peka terhadap lingkungan, tidak tepos seliro, itu egois. Tapi kalau dia realistis, dia tepos seliro, dia bijaksana, nah dia malah ketika dia mau bertindak secara ucapan dan jasmani, pikir dahulu. Ya, karena kalau pikiran batin itu cepat sekali. Tapi ucapan dan jasmani masih mudah direm ketimbang pikiran. Kenapa? Ya karena tepos liro itu. Karena tidak egois. Dari apa? Dari kita memahami terus-menerus berubah, tidak kekal. Karena tidak kekal itu tidak memuaskan, ya. Paling tidak lahir sakit tua mati, lahir sakit tua mati, dan seterusnya. Dan karena tidak ada inti, tidak ada aku, tidak ada jiwa yang kekal. Kalau ada jiwa, ada inti yang kekal, kita tidak tua, tidak lapuk, kita tidak sakit, kita tidak mati, kita tidak lahir kembali. Tapi karena kita masih mengalami itu dan berproses di dalam itu, belum bisa menghindari itu, ya sudah, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita jalani dengan wajar, kita jalani dengan bijak. Nah, itu. Satu lagi sebagai penutup, anatta diajarkan oleh Sang Buddha itu untuk bagaimana Sang Buddha mempertanggungjawabkan apa yang beliau kenalkan, sesuatu yang baru kepada masyarakat. Meskipun zaman sekarang terjadi perbedaan sudut pandang. Secara lengkapnya kan
Di dalam Tipitaka ada 3 bagian. Ada Winaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, ada Abhidhamma Pitaka. Winaya tentang berbagai macam peraturan, berbagai macam keselarasan hidup bermasyarakat, ya, masyarakat kecil atau masyarakat umumnya. Kemudian Sutta berisi tentang umumnya ajaran-ajaran, ya, dhamma-dhamma Sang Buddha, ya, dan Abhidhamma adalah tentang analisis, tentang rincian, ya, tentang dhamma yang lebih tinggi karena dirinci, ya, karena diurai. Nah, tetapi pembagian ini kan belakangan, ya, untuk memudahkan. Ya, kalau di zaman Sang Buddha ya disebutnya dhamma dan winaya. Ya, jadi penyebutan Tipitaka itu belakangan karena hasil dari kodifikasi, pengumpulan. Ya. Oh, ternyata kalau dicirikan ajaran Sang Buddha itu dibagi menjadi 3. Ada peraturan, ada ajaran-ajaran pada umumnya, dan ada analisis yang lebih mendalam, lebih terperinci. Nah, jadi oleh para sesepuh sesudah zaman Sang Buddha, mereka mengelompokkan ajaran Sang Buddha supaya mudah menjadi 3 kelompok besar ini: Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Nah, anatta ini untuk menjawab ajaran Sang Buddha tentang Abhidhamma. Jadi Abhidhamma yang Sang Buddha ajarkan kalau mau diringkas ya anatta. Kenapa? Karena semua saat itu adalah atta, aku, jiwa yang kecil sama jiwa yang besar. Ada atta, ada maha atta, ada atman, ada maha atman. Semua begitu tanpa kecuali. Cuma Sang Buddha yang anatta, tanpa diri, tanpa jiwa, tanpa roh yang kekal, yang tadi sudah kita bahas. Nah, Abhidhamma ini untuk melengkapi atau untuk mengurai bahwa sesungguhnya adalah anatta. Tetapi bukan Abhidhamma yang seperti sekarang ini, yang ada 7 kitab, Abhidhamma Tasanggaha dan sebagainya. Tidak harus kebablasan begitu. Ya itu baik, itu uraian baik, itu penjelasan baik. Tapi tidak terpaku terhadap tradisi belakangan. Bahkan sampai ada komentar mengatakan, pernyataan, pembabar dhamma itu harus ahli Abhidhamma. Abhidhamma yang mana dulu? Abhidhamma yang sesungguhnya adalah pertanggungjawaban Sang Buddha tentang anatta. Karena semua selain Sang Buddha saat itu sampai sekarang adalah atta, jiwa roh yang kekal. Ya, nanti ketika meninggal entah gimana caranya bergabung lagi dengan Maha Atman. Entah bergabungnya bagaimana, entah ketemuannya bagaimana, janjiannya gimana, entah. Tapi itu cara berpikir mereka. Tapi Dhamma Sang Buddha tidak seperti itu. Nah, jadi anatta adalah bagaimana cara Sang Buddha untuk menjelaskan yang sesungguhnya, nah kemudian dilengkapi atau saling melengkapi dengan Abhidhamma. Kenapa? Karena Dhamma bisa dicapai, bisa dipahami, bahkan bisa ditembus, mencapai kesucian dengan semua cara yang sesuai dengan Dhamma. Termasuk, mencapai kesucian itu hanya dengan Abhidhamma. Abhidhamma yang mana dulu? Kalau itu Abhidhamma anatta, yang maksudnya adalah penjelasan tentang anatta, ya itu. Tapi kalau cita, cetasika, rupa, nibbana yang uraian-uraian itu terus, kalau zaman dulu bulatan-bulatan itu, bukan itu maksudnya. Bukan. Ya penjelasan itu baik. Kitab-kitab itu ya bagus karena tidak bertentangan dengan Dhamma, tapi bukan terpaku pada itu. Apalagi mengatakan pembabar Dhamma harus ahli Abhidhamma, memahami Abhidhamma. Abhidhamma yang mana dulu? Kalau Abhidhamma yang kitab-kitab itu, ya itu bagus, tapi bukan itu yang dimaksud. Abhidhamma adalah anatta. Kenapa? Ya karena Sang Buddha harus mempertanggungjawabkan. Karena semua saat itu sampai sekarang adalah atta. Boleh dibilang
spiritual atau agama di dunia ini yang berbeda tentang konsep jiwa atau roh cuma Sang Buddha. Makanya untuk menambah penjelasan, mempertanggungjawabkan apa itu anatta, itulah Abhidhamma. Ya sama kembali tadi ke air. Air yang kita lihat solid ini, kalau panas dia panas, kalau dingin dia dingin, atau beku dan sebagainya. Ini nyata, ini real. Tapi secara kimia saja minimal dia 2 unsur, hidrogen dan oksigen. Dia bertemu dengan kondisi mendukung, jadilah air. Tapi ketika dia dipanaskan terus, lama-lama habis. Kalau dia solid dipanaskan nggak habis. Kalau dia inti dipanaskan tidak menguap. Kalau dia inti dibekukan tidak jadi es. Tapi karena dia perpaduan, makanya dia berubah sesuai dengan kondisinya. Demikian juga manusia, karena perpaduan sehingga berubah sesuai dengan situasi. Makanya Sang Buddha juga pernah mengatakan, kalau kita mau berbuat baik, jaga niat itu, dan kalau kondisinya mendukung, lakukan. Jangan ditunda. Kenapa? Karena kalau ditunda, pikiran berubah begitu cepat. Termasuk kalau zaman sekarang, kalau mau bayar utang, jangan ditunda. Nggak jadi bayar utang nanti. Padahal yang ngutangi ngarep-ngarep, kapan ini bayar? Kenapa? Karena pikiran berubah begitu cepat, lebih cepat daripada cahaya. Ya, kalau cahaya katanya kan kita belajar fisika, kimia itu, kecepatan cahaya itu 300 km per detik katanya. Ya katanya ya, kita belum bisa buktikan, kita percaya aja. Pikiran lebih cepat daripada itu. Sehingga kalau kita mau melakukan hal yang baik, hal yang bermanfaat, ya, kalau memang tidak bisa langsung, kita jaga, kita rawat. Kenapa? Ya karena pikiran berubah. Sebaliknya, kalau kita mau melakukan kejahatan, nah ini tunda, mengko, tunda. Kenapa? Ya karena ada kemungkinan kalau keburukan ini kita tunda, kita tahan, dia bisa berkurang, bisa mereda, atau bisa berubah. Kenapa? Ya karena tidak kekal. Kalau kekal, pertama kali makan tidak akan lapar lagi. Tapi karena tidak kekal, tidak ada inti, ya itulah. Kan nggak ada yang di sini kan? Nah, mandi. Nanti besok mandi lagi, Pak, Bu. Nantilah mandinya minggu depan aja dirapel. Lah ya, kecoanya pada nempel. Ya karena tidak ada inti, tidak kekal, tidak memuaskan, ya harus dirawat, harus dijaga. Nah, itu. Jadi kita harus menempatkan, ya kalau kita omong-omong biasa, nah kita pakai kesepakatan umum, kita pakai aku. Kalau omong-omong biasa, kenapa? Supaya tidak bingung, supaya tidak rancu, supaya tidak kacau. Tapi untuk latihan ke dalam, ya, apapun yang kita latih ke dalam untuk mengembangkan batin kita, nah, ingat anicca, dukkha, anatta. Ya, terus-menerus berubah, tidak memuaskan. Karena apa? Karena tanpa inti. Tetapi justru karena tidak memuaskan, terus-menerus berubah tanpa inti, kita harus perjuangkan dalam kebaikan-kebaikan. Karena dalam perjuangannya itu sudah memberi manfaat, dan kalau dia memberi hasil, tambah lebih bermanfaat, tambah lebih berguna. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah belajar Dhamma, praktek Dhamma, ya kita akan menjadi ringan, menjadi enteng. Ada sesuatu yang mengagetkan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, ya biasalah. Ya memang begitu hidup, tidak ada yang kekal, tidak ada yang patut dilekati. Tapi kita jadikan pelajaran, jadikan evaluasi, jadikan pengalaman yang baik, karena memungkinkan ke depannya kita akan ketemu lagi. Kita akan menghadapi hal seperti itu lagi. Tidak usah terlalu heboh, terlalu bingung, terlalu kacau, ya. Kehidupan memang seperti itu. Nah, itu cara berpikirnya. Sehingga ya kita menjalani dengan wajar. Ya, dan
Saya pernah baca dulu. Bagus sekali ya, kekinian lah, maksudnya zaman sekarang itu nyambung. Kebajikan itu, hal-hal yang bermanfaat itu seperti parfum, minyak wangi. Ya, kan pada pakai minyak wangi kan? Katanya bukan cuma ada gadis kretek, tapi ada gadis ketek katanya. Katanya rame-rame itu. Ada aja netizen itu pinter sekali, orang Indonesia itu kreatif sekali. Kebajikan, hal-hal bermanfaat, latihan itu seperti parfum, seperti minyak wangi. Gunakan, pakai dengan baik, pakai dengan tepat, pakai dengan takaran, pakai dengan baik. Tapi jangan ditelan. Kenapa? Racun. Nah, jangan ditelan ini, akunya, egonya dikendalikan. Hujan ya? Wah, lumayan nyiramin tanaman. Jadi silakan nikmati, silakan gunakan, silakan pakai. Tapi akunya jangan mendominasi. Karena kalau akunya mendominasi, nanti malah tidak nyaman, tidak bisa menikmati dengan wajar, tidak bisa bahagia dengan nyaman. Seperti parfum kita gunakan, kita pakai, wewangian kita gunakan, kita pakai, jangan dimakan, jangan ditelan karena beracun. Nah, seperti itu. Dan karena kita masih ada aku, ya, kecuali sudah tidak ada aku, wah sudah santai. Dan kalau sudah tidak ada aku, ya nggak di sini tempatnya. Sudah alamnya sudah punya caranya sendiri. Tapi karena masih ada aku, ya masih ada kelekatan, ya wajar. Tapi kita jalani dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga tidak tambah mumet, tidak tambah pusing, ya. Mencoba dengan berbagai macam sudut menjelaskan, ya semoga bisa sedikit nyantel. Kalau tidak nyantel, ya mungkin bisa mendengarkan dari sudut pandang yang lain, sehingga penerapan anatanya ya bisa semakin jelas dan bermanfaat dalam keseharian. Terima kasih. Namo Buddhaya, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian pemaparan materi Dhamma kelas yang telah disampaikan oleh Bante Jayaratana Tera. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang akan bertanya, dipersilahkan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya mau mengajukan 2 pertanyaan Bante. Yang pertama, mohon untuk diperjelas pemahaman antara jiwa dan roh. Yang kedua, kita itu kalau tidur kadang-kadang sering bermimpi. Entah mimpi itu karena disebabkan mungkin permasalahan keseharian terus terbawa mimpi, atau kadang-kadang juga mimpi yang sama sekali kita belum pernah, misalkan di suatu tempat itu ya belum pernah mengalami. Nah, mimpi itu apakah ada hubungannya antara pikiran atau jiwa? Seperti itu. Terima kasih Bante. Terima kasih Ibu. Ya. Kalau kita menyebut jiwa roh itu anatta, enggak apa-apa, enggak masalah, itu cuma masalah bahasa saja. Ya, tapi kalau kita memahami menggunakan jiwa atau roh atau sukma itu atta, ya itu kita hindari. Jadi pemahamannya, pengertiannya. Nah, supaya tidak rancu, ya makanya kita lebih sering menggunakan istilah batin atau pikiran. Tapi kalau batin atau pikiran itu kita pahami atta, ya juga kepleset. Nah itu. Jadi supaya ada khas, ya ada khas dan tidak lupa dengan anatta, ya kita pakai istilah batin atau pikiran. Tapi kita menggunakan jiwa atau roh, tetapi kita tahu itu anatta, boleh. Jadi itu cuman padanan, cuman sinonim. Tentu nanti konteksnya penggunaannya memang bisa masing-masing, tapi secara umum mirip-mirip. Jadi yang penting adalah pemahamannya, pengertiannya, pandangannya. Jadi selama kita menggunakan jiwa, roh, sukma, ya dan lain sebagainya itu, ya selama itu anatta, tidak ada masalah. Sebaliknya kita pakai istilah
batin, pikiran, kesadaran, tapi itu substansi, itu kekal, itu inti, itu ata, ya itu tidak diharapkan. Gitu. Jadi tidak ada masalah. Cuman supaya kita tetap ingat ya dan punya sedikit perbedaan supaya mudah mengingat anatta, ya kita sering pakai istilah batin atau pikiran. Gitu. Jadi memang bahasa itu uniknya seperti itu. Ya, tinggal kita menempatkannya sesuai dengan situasi kita. Nah, bagaimana dengan mimpi ya? Mimpi ini aslinya sampah pikiran. Sampah pikiran. Jadi dari kita bangun tidur sampai kita akan tidur ya, entah itu kan tidur bisa kapan aja kan? Ya, tidur ayam, tidur sebentar itu bisa bermimpi juga. Nah, selama kita terombang-ambing oleh pikiran, oleh perasaan kita, dan kita tidak bisa mengendalikan pikiran perasaan dengan baik, sering lolos, sering lalai, kita terbawa oleh pikiran, oleh perasaan, keinginan dan sebagainya, nah, memudahkan kita untuk mimpi. Dan mimpi itu random, mimpi itu acak, tidak bisa diterka. Kenapa? Karena memori, kesadaran, ingatan, pengalaman, warna apa saja itu campur aduk di situ. Campur aduk di situ. Jadi aslinya mimpi itu sampah pikiran. Jadi kalau kita terkendali, kita sering-sering menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita, termasuk jasmani kita baik-baik saja, nah kita akan lelap, akan nyenyak. Ketika lelap, ketika nyenyak, ya kita tidak bermimpi. Nah sebaliknya, mereka yang tidak bermimpi, itulah Buddha. Buddha itu terima sebagai yang sadar, yang bangun. Bangun dari mana? Sadar dari mana? Sadar dari mimpi. Jadi mereka yang sudah mencapai sucian tertinggi terutama ya, arahata, kebudaan, itu tidak akan pernah bermimpi. Karena sudah bangun, sudah sadar dari mayanya dunia. Gitu. Jadi karena jasmani dan batin begitu kompleks, begitu random, begitu acak dan belum terkendali, yang memudahkan kita mimpi. Dan juga nggak usah diterka-terka. Oh, didatengin ular, ada apa ya? Lebih kreatif lagi, oh datang ular, berapa nomornya ya? Wah, terlalu kreatif itu. Pas kebetulan karma baiknya berbuah, wah, cocok ini. Jadi peramal mimpi. Aslinya mimpi itu sampah pikiran. Sampah pikiran. Jadi kalau kita terbiasa menjaga pikiran kita, kesadaran kita, menjaga perasaan kita, menjaga jasmani kita dengan baik, ya secara umum mental dan jasmaninya sehat, itu kalau tidur ya nyenyak, tidur lelap. Dan siapapun yang bisa tidur dengan nyenyak, dengan lelap, nah dia akan cenderung sehat. Karena tidak ada vitamin atau obat, suplemen apapun tercanggih di dunia ini yang bisa menggantikan istirahat yang benar. Tidak ada. Tidak ada vitamin, suplemen di dunia ini yang bisa menggantikan istirahat yang nyenyak. Tidak ada. Kenapa? Karena ketika kita istirahat nyenyak, hormon-hormon positif kita itu bekerja dengan sendirinya. Bekerja dengan natural. Nah, tetapi dengan faktor-faktor pendukung lainnya kalau memungkinkan, yaitu sunyi. Ya, coba kedombrang-dombreng tidur, ya mungkin bisa tapi nggak nyenyak. Kemudian gelap dan sejuk atau dingin. Kalau dingin pakai selimut atau pakai pereda penghalau dingin. 3 ini kalau ada ketika tidur, nah itu pasti tidak bermimpi. Nyaman dalam arti tidak kedinginan, tidak kepanasan, tapi nyaman karena dengan alat kita bisa. Jadi gelap sekali ya. Ketika gelap itu hormon tubuh kita bekerja dengan baik tanpa disuruh. Tapi kalau dia silau itu tidak bekerja dengan baik. Aduh nanti gelap, takut demit dan sebagainya. Nggak usah kegeeran, demitnya nggak doyan. Ya kalau nanti bangun ya nyalain lampu. Makanya ada lampu tidur, ada lampu meja, ada pakai senter dan sebagainya. Atau nyalain lampu yang utama ketika bangun, ketika tidur matiin lagi. Kenapa? Karena ketika hormon positif ini bekerja ngebengkeli tanpa disuruh, dia maksimal ketika gelap. Ya. Hening, sunyi kalau bisa, dan sejuk atau dingin. Jadi kalau kedinginan tentu tidak bisa, kepanasan banget juga tidak bisa. Memang ada temperatur yang
yang tengah-tengah untuk mendukung. Nah 3 ini kalau kita dapatkan ketika kita istirahat, wah itu sudah obat paling mujarab. Obat paling mujarab, melebihi suplemen, melebihi vitamin yang mahal-mahal itu. Nah itu bisa kita lakukan, ya tidak bermimpi. Ya makanya kalau punya harapan-harapan tidak tercapai, ya jangan dongkol, jangan dumel, jangan mangkel. Kenapa? Nah, dumel, dongkol, mangkalnya itu nanti muncul lewat mimpi. Tapi cuma mimpi. Wah, udah dilantik jadi bupati. Wah, di pesta bangun. Lah, mimpi. Hanya mimpi. Kenapa ya? Karena kepinginnya itu, karepnya itu. Ya, bahkan sampai ngeces gitu, ada pengen makan sesuatu, minum sesuatu nggak kesampaian sampai ngeces. Wow, kenapa ngeces? Karena waktu mimpi dapet, wah nikmat sekali, lezat sekali, lahap sekali. Mimpi. Nah itu. Jadi karena keinginan kita tidak terkendali, keinginan tidak kita saring, tidak kita rem, nah itu bisa muncul lewat mimpi. Nah sebaliknya, beliau-beliau atau mereka yang sudah mencapai kebudaan karena sudah memadamkan nafsunya, sudah tidak punya keinginan tanha, sudah tidak ada kilesa, ya tidak bermimpi. Kalau ketika tidur dengan nyenyak. Seperti Sang Buddha, ya secara keseharian. Kenapa beliau dalam 24 jam itu bisa hanya terlelap 1 jam, sisanya itu diabdikan kepada masyarakat, kepada manusia dan dewa Brahma. Kenapa? Ya karena beliau sudah tidak punya nafsu, sudah tidak punya keinginan tanha, sudah tidak punya ambisi, sudah tidak punya kilesa. Sehingga ketika tidur terlelap benar-benar sangat berkualitas, sangat bermanfaat. Kita waktu libur sudah 8 jam pun tidur masih kurang. Ya. Anak muda zaman sekarang kan alarm itu bisa 20, 5.00, 5.02, 5.03 terus. Itu manfaatnya HP memang. Kenapa ya? Karena merasa tidurnya tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Sebelum tidur itu pikirannya kemana-mana, tidak terkendali pikirannya. Ketika pikiran tidak terkendali, perasaan tidak terkendali, ya tidur tidak nyenyak. Ketika tidur tidak nyenyak, mau belasan jam pun rasanya belum puas, masih kepengen tidur lagi. Tapi kalau kita bisa mengendalikan pikiran, bisa mengendalikan perasaan, jasmani kita baik-baik saja, tidur ya kalau memang kepepet 2-3 jam pun ya sudah merasa cukup. Ya, tetap masih bisa beraktivitas dengan baik. Nanti tibanya waktu istirahat, ya digunakan dengan baik. Gitu. Jadi ya semuanya memang sumbernya dari pikiran kita sendiri. Jadi dengan berbagai macam cara kendalikan. Termasuk bisa tambahkan, Sang Buddha itu ahli perumpamaan. Jadi karena abad ke-6 sebelum Masehi itu tulisan belum populer, sudah ada tapi belum populer. Karena saat itu orang mengingat itu masih bagus. Metode hafalan mengingat itu masih sangat mendukung. Gangguannya masih sangat minim. Ya, sekarang kita mau ngapal aja kan, ngapain ngapal sih? Udah ada Google. Ya ngapain hitung tambah kali dihafal sebagainya, udah ada kalkulator. Nah, karena banyak alat-alat yang memudahkan itu membuat kita menghafal itu menjadi tidak secanggih zaman dahulu. Nah, karena saat itu mengingat menghafal masih sangat mendukung, nah, Sang Buddha dengan berbagai macam cara mengajar dhamma dengan perumpamaan, dengan ibarat. Ya, karena perumpamaan ibarat ini seperti visual, ya. Kalau cara penggambarannya itu tepat sasaran, itu memudahkan memahami, memudahkan mengerti. Nah, di dalam Tipitaka itu banyak sekali, mungkin ribuan, puluhan ribu, banyak sekali Sang Buddha mengajar dengan perumpamaan. Karena mudah untuk dicerna, mudah untuk dibayangkan, mudah untuk ditangkap, mudah untuk dimengerti, termasuk mudah untuk dilaksanakan. Salah satunya Sang Buddha mengibaratkan pikiran itu seperti sumber. Tahu sumber ya bahasa daerah kan? Mata air. Pikiran kita ini seperti mata air, seperti sumber. Seperti air kalau dia mendidih, bergolak, ya, kalau masak air itu kan panas. Kalau pikiran mendidih,
ya nanti karmanya juga mendidih. Minimal karmanya melalui ucapan dan jasmani juga panas, juga mendidih. Sebaliknya kalau pikirannya itu seperti air yang tenang, yang sejuk, yang jernih, yang ayem, maka ucapannya dan tindakan jasmaninya juga ayem, juga tentram. Kalau air itu berwarna merah, maka dia ketika mengalir, ya normalnya akan mengalirkan air berwarna merah. Tidak mungkin secara normalnya airnya ini sumbernya merah kemudian mengalirkan warna hijau, warna kuning, warna putih, padahal tidak ada yang bercampur dan sebagainya. Nah, seperti itu pikiran kita, batin kita seperti air. Nah, sehingga tergantung airnya seperti apa, itulah perilaku kita. Kalau sumber ini beracun, ada racunnya, ketika dia mengaliri kemana dia bisa jangkau, maka air itu mengandung racun dan bisa membahayakan siapapun. Tapi kalau air ini bersih, jernih, mata air yang benar-benar aman, siapapun bisa menggunakan. Apakah untuk kebutuhan biasa atau untuk konsumsi. Itulah pikiran kita, seperti air. Nah, cuma kalau air kan bisa tumpah. Tapi kalau pikiran tidak bisa tumpah. Tumpahnya menjadi karma, menjadi perilaku. Nah, ingat saja ketika kita lagi galau, ya. Nah, pikiran saya lagi galau, berarti air saya ini lagi galau, lagi bergolak. Kalau air galau, air bergolak, ketika dia mengalirkan yang galau-galau. Nah, kalau mengalirkan yang galau-galau, ya bisa membuat tidak nyaman. Nah, ingat, air saya, sumber saya, mata air saya, seperti apa nanti perilaku saya. Nah, itu Sang Buddha mengibaratkan batin kita, pikiran kita seperti air. Tergantung sumbernya seperti apa, nah, tindakan selanjutnya juga mirip seperti sumbernya atau asalnya dari pikiran tersebut. Jadi dengan berbagai macam cara silahkan, dengan kecenderungannya, dengan kesukaannya, dengan kesenangannya, dengan kecocokannya yang tentu tidak lepas dari moral, ya, latih pikiran, latih perasaan. Karena itu sangat berguna bagi kita. Sangat-sangat berguna. Yang membuat kita nanti menjadi semakin bersemangat, semakin giat, semakin tekun, semakin telaten, semakin rajin menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar. Ya, kadang baik dan benar itu bisa dibedakan, bisa disamakan, bisa beda, bisa sama. Maksudnya apa? Karena baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Ya, jadi kalau mau komplit ya baik dan benar. Apa bedanya? Baik itu ya sifatnya situasional. Misalkan nih, ada pencuri dikejar-kejar. Kemudian karena membahayakan, kita bantuin, kita tolongi sejenak. Baik kan? Tapi apa secara hukum benar? Belum tentu benar. Nah, itu contoh saja. Nah, jadi ya kita harus terus mengasah batin kita, mengasah pikiran kita, ya, mengasah kesadaran kita, konsentrasi kita, ya, supaya sumber airnya, ya, batin kita, pikiran kita, ya bisa mengaliri, bisa menjadi sumber-sumber yang baik, sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang bermanfaat. Gitu. Jadi kalau kita mimpi ya nggak usah diingat-ingat, ya. Jadi warning kita saja. Oh ya, berarti memungkinkan kesadaran saya, pikiran saya, perasaan saya, jasmani saya tidak normal, tidak kurang terkendali, ya, kurang terjaga. Sehingga saya harus terus menjaga pikiran saya, menjaga kesadaran saya, menjaga jasmani saya, sehingga tiba waktu istirahat, ya saya tidak harus terganggu dengan mimpi. Gitu. Karena kalau mimpi itu sungguhan, ya semua orang akan mengejar mimpi dalam tidur. Ya, tetapi secara
penelitian dan secara dhamma juga, ya mimpi itu sampah pikiran. Sampah pikiran. Terbukti para arahata, ya, mereka yang mencapai kebudaan sudah tidak bermimpi. Makanya Buddha diartikan adalah yang bangun, yang sadar. Yang bangun dari mana? Yang sadar dari mana? Dari dunia. Karena dunia ini seperti mimpi. Kenapa? Karena tidak nyata. Kenapa? Ya karena anicca dukkha anatta itu. Tapi jangan jangan tidak nyata terus tembok ditabrak, jangan, itu lain lagi. Itu samuti, itu konvensional. Tetapi secara paramata ya memang tidak ada. Tidak ada aku. Pikiran pun tidak ada. Kenapa? Karena pikiran muncul karena sebab. Pikiran muncul karena sebab. Tapi pikiran sesungguhnya tidak ada. Dia muncul karena berbagai macam faktor. Gitu. Jadi semakin kita bisa mengendalikan, ya semakin kita bisa semakin nyaman. Tidak terombang-ambing oleh dunia, tidak terombang-ambing oleh mimpi. Jadi kita tetap bisa fokus, bisa tetap tekun, rajin, telaten, semangat, ya mengejar hal-hal baik, hal-hal bermanfaat yang bisa kita upayakan. Itu Bu. Ya, makasih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang akan bertanya, dipersilahkan. Selamat malam Bante, saya mau bertanya bagaimana menjaga mental health kita di ajaran agama Buddha. Terima kasih. Ya bagus. Ya, Gen Z sekarang memang macam-macam. Bikin istilah macam-macam unik-unik ya, yang zaman dulu nggak ada. Ya, kesehatan mental itu penting sekali, sangat penting. Gimana caranya? Ya tentu banyak cara, tentu banyak tips, tentu juga sesuai dengan pengalaman masing-masing. Salah satunya ya dunia ini nggak usah diseriusin. Ya, dunia ini nggak usah terlalu serius. Tetapi tetap dilakukan dengan baik. Artinya ya kalau kita kaitkan dengan anicca dukkha anatta, ya tidak ada yang kekal, berubah terus-menerus. Tanpa inti, apa yang perlu dilekati? Sehingga karena tidak ada yang pantas dilekati, ya mental kita sehat. Ya cuma untuk menuju ke sana, ya tidak bisa tanpa latihan. Harus terus berlatih. Ya, terus berlatih. Ketika kita berlatih, suatu ketika kita dapat ujian, kita ulangan, kita ujian, entah itu apa, nah kita meriksa batin kita, oh ya, ini hasil latihan saya. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tidak membuat saya syok, tidak membuat saya trauma, tidak membuat saya stres, tidak membuat saya depresi. Sangat-sangat berharga. Ya, makin kesini, makin banyak orang itu mudah stres, mudah depresi. Kenapa? Ya karena menganggap dunia ini kekal, menganggap dunia ini sesuatu yang substansi, sesuatu yang eksis. Padahal tidak eksis. Kalau eksis ya tadi itu. Ya. Kalau sedih terus. Buktinya apa? Suatu ketika juga ada senyumnya. Kalau itu eksis, bahagia terus. Oh, bahagia ya sebentar. Nah itu. Jadi memang menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Dengan berbagai macam cara. Salah satunya, ya jangan terlalu diseriusi dunia ini. Ya, dibikin santai saja. Ya, bahkan dengan guyon pun juga bisa memberi manfaat. Tapi jangan guyon terus, nanti malah kebablasan. Gitu. Jadi biasa saja menghadapi dunia ini, jangan terlalu diseriusi. Wow, sangat fans fanatik 9 tahun. Tahun terakhir, wah, ketipu. Coba, itu mental health-nya bisa kena itu. Ngefans selama ini ternyata dibohongi. Katanya begitu. Jangan terlalu diserius, santai saja. Jadi, kenapa? Karena memang tidak pernah pasti. Tidak ada yang bisa digenggam, dilekati sepenuhnya. Yang wajar-wajar saja. Ya seperti tadi. Ya, ingat seperti parfum. Gunakan, pakai dengan wajar. Ya, pakai dengan wajar salah satu ngirit-ngirit. Ya, karena mahal kan. Tapi jangan ditelan, jangan dimakan. Jangan diminum. Kenapa? Karena itu racun.
Nah, menjaga kesehatan mental sangat baik. Nah, dengan berbagai macam dhamma yang sudah dipelajari, ya, itu juga latihan mental. Orang berdana itu latihan kesehatan mental. Kenapa? Kalau dia berdana dengan benar, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, itu sudah latihan melepas. Orang yang berdana, berlatihan berdana dimanapun situasinya, kondisinya apapun, ya, karena dana itu tidak harus materi, apa saja. Kalau dia dasari dengan pengetahuan, itu latihan melepas. Nah, ketika dia sudah terbiasa latihan melepas, mentalnya bagus. Sehingga suatu ketika terjadi tidak sesuai dengan harapan, ya seperti itulah hidup. Tidak ada yang patut dilekati. Tapi kenapa ada orang yang tidak terima, ngotot dan sebagainya? Ya karena belum terbiasa melepas. Melepas apapun, tanpa kecuali. Karena suka atau tidak suka, kalau kita tidak latihan melepas, alam yang akan memaksa melepas kita. Contohnya apa? Kita punya sendal masih bagus, hilang. Ada yang membutuhkan, pindah tempat. Ya, bukan dicuri sih sebenarnya ya. Kalau dari sudut pandang lain bukan dicuri, ada yang lebih membutuhkan, pindah tempat. Nah, kalau kita tidak terbiasa melepas, alam kan memaksa melepas itu. Nah, kita akan syok. Kan kaget. Tentu dicari baik-baik. Nah, tapi sudah dicari baik-baik, tidak ketemu, tetap dia tidak kelihatan, ya sudah, memang harus melepas. Nah, ketika kita terbiasa melepas, ketika mencari pun tidak ngomel, tidak marah-marah, tidak semua orang dituding, semua orang diomelin, semua orang dimarahi. Tapi kalau kita bisa mencari dengan tenang, ya itu sudah penerapan latihan melepas. Apapun itu. Jadi kesehatan mental memang sangat-sangat penting, apalagi di dunia sekarang ini. Ya. Ya, termasuk jangan baperan. Ya, apa-apa baper, ya, tersinggung. Ngapain coba? Ya. Kalau kita berada di masyarakat harus siap berbeda pendapat, berbeda sudut pandang, berbeda selera. Kalau kita tidak siap itu, ya jangan di masyarakat. Jangan di masyarakat. Tetapi tidak di masyarakat pun kesinggung itu tidak bisa dihindari. Kesandung itu bisa bikin kesinggung loh. Padahal batunya, keramiknya, ubinnya dari dulu ya di situ. Tapi karena kita baperan, diomelin. Nah, ini mental health-nya kena memang kena mental. Lihat sejak puluhan tahun dia tuh di situ. Lihat kita perkara kesandung, dibawa-bawa. Wah, gara-gara mantan saya, apa urusan sama mantan? Wong dari saat dulu dia di situ. Ya, itu berarti mentalnya memang gak beres. Jadi kita kesinggung itu bukan hanya pada benda yang hidup, pada benda mati pun kalau mental kita tidak sehat, kita sama tiang, kesenggol tiang. Lah tiangnya gak ngapa-ngapain, tiangnya diomelin. Ya, mentalnya gak sehat ini. Tidak seperti itu. Jadi dengan berbagai macam cara kita belajar dan melatih dhamma yang membuat mental kita jadi sehat. Sehingga tidak tercapai keinginan pun kita evaluasi. Tidak mencari kambing hitam di luar, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak mencari kambing putih. Kan? Kambing hitam gak dapet, menyalahkan diri sendiri gengsi. Ya. Apalagi nih ya, cari kambing putih. Ini kayaknya demitnya di sini nih nggak beres. Dia nggak tahu apa-apa, disalahin. Padahal dirinya sendiri aja memang yang kurang, yang tidak giat, tidak tekun, tidak rajin, yang sembrono, yang asal-asalan. Malah cari pembenaran di luar, menyalahkan di luar. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi dengan berbagai macam cara kita harus membuat mental kita sehat. Harus itu. Tapi kita bisa belajar, berlatih, ya bekerja dengan sungguh-sungguh, menjalankan kewajiban tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, itu udah membuat mental sehat. Ya. Jadi kalau seneng, jangan seneng banget, nanti mentalnya nggak sehat. Kalau susah, jangan susah banget, nanti mentalnya nggak sehat. Kenapa? Kalau seneng banget, nanti anicca, dia berubah tidak sesuai dengan harapan, itu kuciwa. Ya, kalau kecewa kan biasa. Kalau mendalam itu kuciwa. Ya, lebih mendalam lagi kecoa. Kenapa? Karena berubah.
berubah. Ya. Seperti ya, misalkan kita pernah baca, pernah mendengar cerita kisah Gotami. Kisah Gotami ini bisa dialami oleh siapapun, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Sangat cinta dengan anaknya, dia lupa bahwa tidak ada yang kekal, tidak ada inti, sehingga cerita anaknya meninggal. Karena saking cintanya, mentalnya kena. Ketika anaknya berubah, anaknya berlalu, dia merasa pasti anaknya bisa disembuhkan dengan obat tertentu atau dengan keajaiban. Jadi sudah rada konslet. Dia tidak menerima karena saking melekatnya. Dia merasa ada inti, ada jiwa yang bisa menyelamatkan dan sebagainya. Oh, dia kemana-mana. Ya diperiksa, wah sudah meninggal, tidak ada jenut nadinya, jantungnya sudah tidak berdenyut, napasnya tidak ada, anak ini sudah meninggal. Tapi dia nggak bisa terima, kenapa? Karena mentalnya sudah kena. Nah, Sang Buddha karena memang berpengalaman, sudah dilatih dalam kehidupan-kehidupan lampau dan sebagainya, nah, dengan keterampilan beliau menggiring, mengarahkan wawasan kisah Gotami untuk pelan-pelan menyadari. Jadi dihibur dulu. Ya, memang psikologi begitu. Kalau memang ngerti psikologi, orang lagi susah, ya tentu dengan cara yang tepat, jangan langsung dijatuhkan. Meskipun dijatuhkan juga bisa, tapi tidak semua kasus. Nah, untuk kisah Gotami ini Sang Buddha tahu dihibur dulu, dihibur supaya sedihnya itu mereda. Jadi bertahap memang. Oh, saya bisa menyelamatkan anakmu. Senang. Karena semua orang yang dia jumpai termasuk keluarganya mengatakan kamu ini udah konslet. Udah mati ini, gak bisa hidup lagi, udah mati. Nah, Sang Buddha karena ya punya pengalaman, punya ilmu luar biasa, dihibur dulu. Dihibur. Tapi tidak berhenti pada penghiburan. Wah, bisa. Anakmu bisa dibantu. Anakmu bisa disembuhkan. Wah, seneng. Sedihnya hilang kan ya? Ada harapan. Ya. Ada secercah harapan terhadap kegalauannya itu. Gimana Bante? Wah, nah kamu cari, ya katanya ada bilang lada, ada apa pokoknya segenggam sesuatu, terserah apa saja. Wah, itu buat obat? Iya, buat obat. Wah, harapan tambah kuat. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus dapatkan dari seseorang, dari rumah atau keluarga, siapa saja yang anggota keluarganya tidak ada yang meninggal. Oh, semoga saya dapat, pasti saya ketemu, orang-orang pasti peduli sama saya karena saya sudah nyari di mana-mana obat supaya anak saya sembuh. Datang rumah pertama, ada segenggam lada misalkan. Oh ada, banyak gampang. Jangankan segenggam, sekilo saya kasih. Tapi apa? Di sini ada yang sudah meninggal. Oh kakek saya, oh anak saya, oh keponakan saya, oh pasangan saya. Oh nggak jadi. Rumah kedua, dapat. Tapi apa sih ini sudah meninggal? Oh 3 hari yang lalu pasangan saya. Misalkan 5 hari yang lalu orang tua saya. Nggak jadi. Meninggal. Terus muncul kesadaran. Oh ternyata yang meninggal ini bukan cuma anak saya. Tetapi semua orang pernah mengalami hal yang seperti anak saya alami. Muncul kesadaran dari pengalaman sendiri. Meninggal. Oh ternyata bukan cuma saya yang berduka. Nah karena dia sudah mengerti, datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha tanya lagi, sudah dapat obatnya? Sudah Bante. Tapi saya sudah mengerti, bukan obat fisik yang saya dapatkan. Saya mengerti bahwa ketidakkekalan, perubahan terus-menerus tanpa inti memang tidak bisa dielakkan. Mentalnya jadi sehat. Ketika mentalnya sehat, selesai. Tidak perlu pil, tidak perlu ramuan, tidak perlu injeksi, tidak perlu infus, tidak perlu opnam. Nah, itulah kesehatan mental. Jadi dengan berbagai macam cara, ya kita harus melatih batin kita, pikiran kita, mental kita untuk sehat. Salah satunya kalau seneng, jangan terlalu kesenengan. Kalau sedih, jangan terlalu sedih. Artinya jangan melekat dengan kesenangan, jangan melekat dengan kesedihan. Karena kesenangan dan kesedihan juga tidak kekal. Jalani dengan wajar. Senang, silakan dinikmati, tetapi sadari dia akan berlalu. Kalau bisa bagi-bagi kesenangan itu, karena pasti ada manfaatnya meskipun kecil.
Kalau lagi susah, lagi menderita, lagi sedih, karma buruk berbuah, difitnah orang dan sebagainya, jangan lekati itu. Tunjukkan, buktikan bahwa saya mampu menjalaninya. Bahwa saya hanya bisa mengandalkan diri saya dengan kebaikan-kebaikan yang terus saya lakukan. Bukan egois, tapi realistis. Harus seperti itu. Termasuk jangan suka baca komen orang. Scroll gitu. Orang Indonesia ini paling lama pakai internet katanya. Scroll libur nih jam 8 pagi baru bangun kan scroll jam 3 sore. Berarti sarapan sama makan siang itu kelewat. Nggak usah. Yang kita lihat di media sosial itu semua palsu. 90% lebih yang di media sosial itu palsu. Kenapa? Kita cuma lihat indahnya doang. Seperti orang naik gunung, wah foto bersama, sunrise, sunset, wah indah sebagainya, pret. Coba naik, setengah mati. Yang setengah matinya itu gak diceritain. Kenapa? Karena susah, gak enak. Yang ditampilkan tuh yang indah-indah, yang keren-keren dan sebagainya. Apalagi flexing, gak ada gunanya. Jadi gunakan media sosial dengan wajar. Tetapi aslinya media sosial itu palsu. Apalagi niatnya memang untuk menipu orang, tambah palsu lagi. Gitu. Jadi gunakan dengan wajar. Gunakan untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pengalaman yang baik. Itu fungsi teknologi. Ya, bukan menjadi salah paham kita, malah membuat mental kita menjadi semakin tidak sehat. Jadi anicca, dukkha, anatta, mengembangkan kebajikan, berlatih dan sebagainya, kurangi kelekatan, hal-hal baik semua itu menunjang kesehatan mental kita. Jadi pahami dunia ini dengan wajar, pahami dunia ini dengan normal, pahami dunia ini dengan apa adanya. Jangan lekati dunia, karena dunia tidak bisa dilekati. Kalau dunia bisa dilekati, ya kita waktu bayi lahir, ya udah bayi terus. Kenapa? Karena kekal. Tapi karena tidak kekal, tidak ada inti, terus-menerus berubah, ya kita bertumbuh. Kita berproses sampai saat ini dan seterusnya. Jadi bagus, mental harus dijaga. Salah satunya ya jangan berlebihan melihat dunia. Jangan lekati dunia secara berlebihan. Tapi gunakan dunia dengan baik, dengan bijak. Gunakan dunia dengan baik, dengan bijak. Ya. Satu lagi mungkin saya tambahkan. Kan ada yang mengatakan gini. Uang bukan segalanya, betul? Ya. Tapi segalanya butuh uang. Ya. Ya, uang bukan segalanya. Ada satu sisi uang itu bukan segalanya, tapi faktanya segalanya butuh uang. Termasuk kalau kita sering mendengar bahagia itu sederhana. Ya. Jadi makan pecel di foto caption bahagia itu sederhana. Sebenarnya itu bukan bahagia itu sederhana, itu lagi bokeh. Bahagia itu tidak sederhana. Maksudnya apa? Bahagia itu kompleks. Bahagia itu rumit. Bahagia itu banyak faktor. Bukan kita membuat rumit bahagia, bukan. Tapi bahagia itu aslinya kompleks. Bisa bahagia itu tidak sesepele yang kita bayangkan, yang kita angan-angankan. Bisa bahagia itu dari berbagai macam faktor. Sederhana itu bisa bahagia, betul. Dengan sederhana bisa bahagia. Gitu. Tapi aslinya bahagia itu tidak sesederhana orang melarikan diri. Coba orang bisa bayangkan. Nangis di bajai sama nangis di Ferrari, sama-sama nangis. Tapi nangis di Ferrari bisa update status. Ada keren-kerennya. Sama-sama nangis. Nangis di gubuk tengah sawah, makan sama ikan asin, sama nangis di rumah mewah, makanan lengkap. Itu value-nya beda. Sama-sama nangis. Artinya apa? Artinya munculkanlah berbagai macam faktor-faktor yang baik, faktor-faktor yang luhur, faktor-faktor yang bagus, ya, yang mulia, supaya bahagianya itu bisa terus memberi manfaat. Gitu. Jadi
Aslinya bahagia itu tidak sederhana. Bahagia itu kompleks, meliputi ingatan, memori, pengalaman, ya, kebajikan, moral dan lain sebagainya. Jadi bahagia itu ya adalah hal-hal yang muncul dari berbagai macam faktor-faktor yang baik, faktor-faktor yang mendukung. Tidak sesepele orang lari dari kenyataan, bahagia itu sederhana. Ya boleh saja, ya, karena sederhana itu bisa membuat bahagia, tapi aslinya kompleks, banyak faktor. Jadi buatlah mentalnya tetap terjaga, mentalnya tetap sehat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, itu menjadi motivasi, tapi jangan menjadi kelekatan. Jangan menjadi ambisi. Jalani saja dengan wajar. Fokus pada proses. Bukan melekat pada hasil. Kalau melekat pada hasil, biasanya prosesnya tidak bagus. Ya, orang lain bilang menghalalkan cara-cara yang tidak wajar. Karena fokus pada hasil. Tapi kalau fokus pada proses, biasanya ada moral, ada etika, ada hal-hal patut yang dijalani dengan baik dan benar. Nah, fokuslah pada proses. Kalau fokus pada proses, ketika hasilnya muncul, hasilnya tidak berefek samping. Tapi kalau fokus pada hasil yang menghalalkan segala cara, nanti kalau sampai pada hasilnya bisa berdampak tidak baik. Nah, petani yang baik, petani yang cerdas, dia fokus pada proses. Ya, petani yang baik tidak mikirin panen, karena dia ngerti sebab akibat, tapi dia fokus pada proses. Tiba waktunya, seringkali dia kaget, karena hasilnya lebih banyak, lebih hebat ketimbang sebelum-sebelumnya atau ketimbang normalnya. Kenapa? Karena dia fokus pada proses. Nah, ini juga harus ditanamkan kepada anak-anak, ya, kepada muda-mudi, ya, kepada mereka-mereka yang belum berpengalaman, ajarkan fokus pada proses. Kalau dia fokus pada proses, ya, dia akan menikmati proses itu. Sedang prosesnya saja sudah bahagia, sudah memberi manfaat, sudah memberi pengalaman berharga. Apalagi ketika hasilnya didapatkan, ya tentu bisa memberikan manfaat semakin luas. Ya, itu. Makasih.